Hai guys, balik lagi bersama gua Barley di sini di channel West Region. Apa kabarnya kalian semua guys? Aduh, hari ini lumayan sibuk juga guys. Jadi gua tadi pagi itu buka usaha ya, buka terus gua ngelayanin banyak orang dan sekarang baru sempat bikin video lagi. Dan seperti yang kalian lihat tuh sini udah ada sedikit dekor dari nama channel gua dan juga ada sedikit lampu-lampu guys. Nah, di sini gua kemarin ngedekornya itu ngambil dari logo channel gua. Seperti yang kalian lihat itu logo channel gua. Duh, sorry. Memang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu gede tapi overall ya nice try lah untuk pemula. Dan itu ngambil dari bingkai bekas juga yang nggak kepake, yang gua nggak pakai ya. Nah guys, jadi ceritanya ini lampu itu sebenarnya dari dekor Natal guys. Jadi dari oma gua itu sebenarnya pernah dikasih orang dekor Natal terus gak kepake jadi ya. Karena kita semua di sini Muslim guys, di rumah ini jadi ya nggak kepake gitu kan. Jadi gua manfaatin aja untuk dekor channel YouTube gua guys, untuk dekor studio mini gua. Tuh, ada beberapa varian lampu sih. Kalau kalian perhatiin itu kalau terang ya nggak kelihatan guys. Tapi kalau gelap ya, coba kita gelapin ya. Eh, malah ngezoom. Oke, bentar. Exposure. Nah, nah guys, tuh kelihatan kan? Terang guys. Ini bisa berganti juga guys. Bisa ganti-ganti mode. Wait, bentar. Nah guys, sorry gelap. Aduh, angkat ya. Nah jadi seperti itulah guys. Tuh gelap kelip, tipis-tipis lah ya. Di sini ada bambu sebenarnya gua nggak pakai sih. Waktu itu pernah gua pakai bambu ini untuk jemur guys, untuk jemur dan sekarang nggak kepake lagi. Tuh lumayan lah. Nanti rencana bakal gua dekor dan ini udah gua rapiin sedikit meja gua. Tuh udah lumayan rapi. Tuh hanya ada tas gua dan peralatan gua guys. Ini ada gunting tadi. Ini ada gunting untuk ngedekor tadi. Ini di sini ada ada mic juga. Nah, ngomong-ngomong ya guys. Jadi gua beberapa hari ini itu sempat sharing-sharing juga ke orang tentang ya gitulah. Tentang bisnis, tentang apalah, banyak lah pokoknya ya. Bentar. Kita exposure-nya kita turunin dulu. Dan hari ini lumayan panas ya guys. Situasi di Bogor lumayan panas guys. Cuacanya panas. Nah, sedikit sharing ya. Jadi kalau kalian mau memulai channel YouTube ataupun memulai semuanya lah dalam hidup kalian itu sebenarnya menurut gua ya, sedikit curhat juga. Itu kalian jangan
dengar kata orang guys, jangan dengerin kata orang. Terus dan juga kalian itu harus fokus kepada tujuan kalian guys. Kalian misalnya mau jadi contoh lah, anggaplah PNS ya. Nah kalian itu harus fokus guys dengan tujuan kalian. Gua termasuk orang yang menghargai dedikasi ya, dedikasi orang. Terus tentang menghargai juga tentang integritas orang dan juga menghargai usaha orang guys. Jadi kalian itu walaupun apa kata orang, misalnya ya kalian jadi PNS, pengen pengen jadi CPNS, PNS, pegawai negeri sipil. Nah kalian itu harus belajar ya, belajar TKD, terus belajar soal-soal lainnya. Nah kalian itu fokus guys ke situ dan jangan dengerin apa kata orang. Jadi kalian itu fokus aja ke tujuan kalian, biarin aja apa kata orang itu, dan juga mereka akan respect lah ke kalian kalau kalian itu berhasil mencapai tujuan kalian tanpa mendengarkan mereka guys. Jadi sedikit curhat, aduh panas banget lagi, sedikit curhat aja eh, mengenai masalah itu. Terus kenapa gua curhat gitu guys, karena kebanyakan ya gua dengerin curhatan orang kalau mau memulai itu memang berat guys. Memulai kayak gua nih ngedekor ini itu luar biasa juga, minta izin segala macem sama tante gua ya ngedekor ini. Jadi semua orang itu kalau baru memulai, tidak semua orang itu bisa menghargai guys sebenarnya. Tidak semua orang bisa menghargai dan juga respect kepada kalian kalau kalian baru pemula. Jadi eh, kalau menurut prinsip gua pribadi ya, kalian itu terus aja dan juga eh, seiring berjalannya waktu mereka bakal ngerti kok, paham kok kalian itu pengennya gimana gitu. Jadi don't give a fuck guys. Terus aja maju melangkah guys. Jadi walaupun gua ini sebenarnya bukan ngincer uang ya, sebenarnya gua tujuan nge-YouTube ini bukan ngincer uang, terus juga bukan ngincer jadi orang terkenal ataupun punya nama ataupun status gua tinggi. Jadi gua ini cuman ingin menyalurkan apa yang selama ini gua hobi guys. Gua itu hobi ngebikin video, ngebikin ya pokoknya semua yang berkaitan dengan videografi. Ini termasuk juga guys, termasuk juga vlog gitu. Jadi gua pengen bikin hobi gua itu menjadi kenyataan guys. Jadi step by stepnya gitu. Jadi setelah kita pikirkan, kita kerjakan, lalu dia menjadi kenyataan guys. Nah, kayak gua membangun bisnis usaha ya, sedikit cerita juga, membangun bisnis usaha itu nggak mudah guys. Walaupun gua cuman bikin ya ibaratnya fotokopi sama percetakan kecil-kecilan ya. Gua itu percetakan kecil-kecilan itu juga berdasarkan input dari orang guys, bukan dari pribadi gua sebenarnya. Nah masukan input dari orang, terus pertama buka fotokopi dulu ya. Jadi mereka itu eh, pengen nyetak kartu vaksin dulu ya. Dulu waktu zaman covid mereka pengen cetak kartu vaksin tapi nggak tahu tempatnya di mana guys. Di sini itu susah cari kartu vaksin itu tempat nyetaknya guys. Jadi gua bikin terus alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar dan lumayan berkembang. Wah ini prospeknya lumayan nih, gua pikir ya. Lumayan juga nih kalau dijadiin kayak gua buat cetak ID card gitu kan. So gua buatlah eh gua tiru teknik mencetak kartu vaksin itu, gua aplikasikan ke kartu ID card guys, ke kartu ID card, dan akhirnya ternyata berjalan mulus guys, bisa gitu ternyata. Nah seperti itulah contohnya guys. Jadi ketika kita itu memulai sesuatu jangan takut guys. Gagal juga nggak apa-apa, masa bodoh lah. Pokoknya kita udah memulai sesuatu dan jangan dengarkan kata orang. Ini paling penting banget guys, jangan dengarkan apa kata orang. uh, Mulailah sesuatu itu berdasarkan prinsip kalian masing-masing guys. Kalau kalian pengen jadi pejabat misalnya, mulailah dari jalur politik, nggak apa-apa, nggak usah pikirin kata orang. Kamu ini apa misalnya jadi tukang angkat-angkat kursi nanti di partai misal, biarin guys, terus aja
keep going, jangan dengerin apa kata orang. Misalnya contoh tadi kan CPNS misalnya, dihujat tetangga misal, ah kamu ini mau jadi PNS PNS aja, norak banget, itu udah old fashion lah ibaratnya kan. Sekarang ini zamannya zaman usaha. Oh jangan guys, jangan dipikir gitu guys. Jadi kalian itu fokus kepada tujuan kalian, dan juga apa ambisi kalian selama ini itu agar minimal tercapai lah step by stepnya. Dan jangan juga kalian putus asa. Gua juga sebenarnya sedikit mentok lah, banyak lah cobaannya pokoknya guys. Kalau mau diruntutin satu persatu itu terlalu panjang ya, kita bahas di lain waktu aja. Kalau di kesempatan kali ini itu terlalu panjang guys kalau gua bahas. Pokoknya banyak lah cobaannya, dari meyakinkan orang, keluarga sekitar. Nah keluarga juga berperan penting guys. Jadi kalian walaupun keluarga kalian ibaratnya dalam tanda kutip nggak apa ya, nggak mendukung lah, kurang mendukung lah, bukan nggak mendukung, pasti mereka itu sayang dengan kalian, pasti mereka itu mau lah kalian itu sukses. Tapi kurang mendukung dalam artian mereka itu belum tahu tentang apa sih ini, terus perkembangannya gimana sih. Nah jadi mereka itu sudah skeptis duluan guys. So bagi kalian pejuang karir ataupun pejuang apalah, hobi ataupun eh, cita-cita lah, bisa dibilang cita-cita, itu keep going guys. Jadi gua ini merupakan dan gua juga berpesan pada diri gua sendiri sebenarnya, keep going terus. Jadi setiap hari itu kalau kalian merasa kalian itu sendiri, jangan guys. Di luar sana banyak guys orang-orang kayak kalian itu bisa mewujudkan cita-citanya walaupun dengan berbagai macam rintangan guys. Sebagai contoh, mereka itu dulunya orang miskin misalnya ya, tanda kutip ya, mereka orang nggak punya, terus dengan alat seadanya mereka itu bisa membuat suatu karya yang menarik guys di mata orang. Mungkin value-nya di mata teman-teman ataupun kawan sekitar kalian itu nggak ada value guys, tapi ketika kalian itu eh, ibaratnya karya kalian itu dilihat orang lain, mereka menghargai. Nah itu bisa jadi titik balik guys di dalam hidup kalian. Nah jadi menurut gua itulah tadi guys pesan gua hari ini, tetap bekerja keras guys. Bekerja keras dan juga tetap pada pendirian kalian. Memulai bisnis itu gak gampang loh. Ketika kalian sakit, ketika kalian mentok di dana, ataupun ketika ada yang trouble, itu belum tentu kalian bisa menghandlenya guys. Jadi tetap tenang, tetap santai, dan juga fokus pada tujuan kalian. Kalaupun ada masalah-masalah yang lain, itu biasa sebenarnya guys. Biasa, masalah pasti akan berlalu, dan juga kalian itu wajib taat kepada Tuhan guys. Wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kalian muslim ya. Dan juga minta selalu perlindungan lah kepada Sang Pencipta guys. Jadi cita-cita kalian itu bisa tercapai guys. Dan gua ini memulai hal kecil ini, gua udah senang banget sebenarnya. Itu merupakan cita-cita gua guys. Dan itu udah tercapai ternyata. Walaupun cita-cita itu harus simple aja sebenarnya, simple, tapi kalian itu happy guys menjalaninya. Jadi kalian bisa berkembang lebih lah, bisa di luar ekspektasi lah pokoknya. Kalian itu misalnya ya berekspektasi menjadi seorang apa ya, misalnya menjadi seorang, anggaplah pegawai di Kementerian Sekretaris Negara misal. Nah kalian itu tes ikut CPNS dan lain-lain. Lambat laun rupanya kalian itu diangkat guys menjadi kepala biro apa misalnya kan. Nah itu kan di luar ekspektasi. Dan yang awalnya cita-cita kalian hanya sebatas menjadi pegawai itu, ternyata kalian bisa kasih effort lebih, dan juga mereka menghargai apa yang kalian usahakan itu, dan kalian diangkat guys menjadi lebih tinggi gitu ya derajatnya. Nah seperti itulah. Jadi semua itu ada step by stepnya ya. Walaupun ya ini juga suatu pesan untuk diri gua sendiri, walaupun ketika kita itu
gagal, ataupun ketika kita itu merasa kita itu sendirian, sebenarnya enggak. Kita tuh masih punya Tuhan, guys. Jadi jangan bersedih, jangan kecil hati kalaupun kalian masih berjuang. Dan kalau kalian mahasiswa, misal contoh kalian mentok di skripsi kalian, itu jangan putus asa, jangan cepet sudahlah berhenti aja kuliah. Jangan, guys. Jangan ya, jangan berhenti aja misalnya aku pengen nikah aja. Oh no, guys. Selesaikan apa yang kamu mulai, guys. Itu pesan dari ibu gua, selesaikan apa yang kamu mulai, walaupun kadang kita ngaret, guys. Misalnya disuruh selesain bulan Februari, kita ngaret bulan Juni, misalnya Juni ataupun Mei, ya nggak apa-apa, tapi selesai. Jadi ada progres ya. We still need waktu lah untuk mengerjakan sesuatu itu, guys. Nggak bisa buru-buru, nggak bisa cepat-cepat. Dan juga kita itu beda pribadi lah. Kalau kalian itu pribadinya yang gesit, yang kuat, yang cepat, cekatan, kalian itu bisa mengerjakan semuanya itu dalam waktu singkat, guys. Kalau kalian juga terbatas, banyak masalah, misal dari segi finansial, dari segi apalah, transportasi juga pengaruh, guys. Jadi kalian misalnya naik bis, misalnya ke suatu tempat harus memakan waktu 10 menit atau 15 menit, dan yang kalau punya kendaraan sendiri itu hanya 3 menit, itu sangat pengaruh, guys. Mencapai suatu tujuan kalian juga pengaruh, guys. Jangan dibilang nggak pengaruh. Jadi semuanya itu berpengaruh, guys. Gua kasih bisa ngomong kayak gini karena gua udah melewatin semuanya ya. Dari mulai skripsi dulu hampir putus asa juga skripsi, walaupun gua ini ambil D3 terus itu kata orang mudah ya TA ya. Dia belum merasa terjun, guys, karena nah gini ya, jadi jangan anggap sepele suatu tingkatan, guys, dalam hidup, termasuk juga tingkatan-tingkatan dari pendidikan. Misalnya kalian D3, orang S1 pasti belum paham gimana cara kerja D3 itu, guys. Dan di D3 itu kalian praktek itu nggak mudah, guys. Bukan hanya sekedar teori, kalian harus praktek ini, praktek itu, harus bikin ini, bikin itu nggak mudah, guys. I know. Apalagi kalau kita juga sebagai D3 harus respect dengan S1. Ketika kita D3 itu diajarkan praktek, maka di S1 itu diajarkan ilmu teori juga, guys. Teorinya mendalam banget. Jadi ketika mereka itu sudah paham dan juga sudah matang dengan teori tersebut, dan mereka aplikasikan terhadap pekerjaan mereka menjadi sebuah karya, menjadi sebuah praktek gitu ya, langsung, itu lebih sempurna, guys, menurut gua. Lebih sempurna lagi dibandingkan kita yang D3 ya. Dengan segala respectnya, itu lebih sempurna menurut gua. Tapi ya gitulah. Rezeki nggak bisa diatur ya, kita nggak bisa ngatur rezeki, guys. Jadi kalau kita berjuang sekeras apapun, kalau kita bukan takdir kita, ya udah lewat, guys. Ada aja yang ngalangin gitu. Tapi jangan putus asa juga, masih banyak mimpi-mimpi yang lainnya, guys, yang bisa dikerjakan. Dan juga contoh gua nge-YouTube ini kan. Mungkin kata orang ya untuk cari cuan atau apa gimana kan, tapi gua itu mimpi gua, guys. Sebenarnya mimpi gua cuman pengen sebatas gua itu bisa videografi. Bisa editing, dan juga gua bisa upload ke YouTube. Sudah, itu aja, that's it. Udah selesai, itu aja sebenarnya yang gua pengen lakuin kan. Dan juga ini gua nge-YouTube ini sekedar untuk berbagi kebahagiaan juga, berbagi tempat cerita, guys. Ya mungkin bagi kalian yang nggak punya tempat cerita, itu bisa menyalurkan juga sebenarnya ke YouTube. Kalian bisa mengekspresikan diri kalian, bisa ya berinteraksi dengan followers kalian kalau udah banyak. Jadi bagus lah menurut gua. Dan di zaman sekarang ini kan serba digital, dan juga kita harus ngikutin lah perkembangan zaman kan. Jangan kita nggak tahu, misalnya belum pernah upload YouTube lah, mending gua mencoba daripada nggak sama sekali, guys. Bodoh amat yang subscribe gua dikit, bodoh amat yang viewers gua dikit, bodoh amat lah. Pokoknya yang gua pengen itu gua upload video gua ke YouTube, sudah. Dan gua udah pernah merasakannya, guys. Sama juga kayak gua waktu itu beli iPhone ya. Gua itu beli iPhone bukan untuk gaya-gayaan ataupun
bukan untuk pamer ataupun gua mau instastory, bukan sebenarnya guys. Gua itu jadi di Bogor ini waktu itu kan gua buka usaha ini kan, dan mereka itu kebanyakan pengen ngirim file lewat iPhone guys, dan juga iPhone itu nggak ada nggak ini kan, nggak bisa terkoneksi dengan sembarang gadget kan. Jadi gua penasaran lah gimana sih sistem keamanan iPhone ini, jadi gua beli guys iPhone itu. Jadi gua coba sendiri. Kalau user experience itu kan berbeda guys dengan yang cuman lihat-lihat doang. Misalnya gua pinjam HP teman gua, ya nggak bisa lama gua pegangnya, jadi gua beli guys. Walaupun sekarang udah dijual. Nah jadi seperti itulah kira-kira guys. Pada intinya ya, kalian itu jangan takut mencoba, jangan takut gagal guys. Walaupun tidak konsisten, tapi setidaknya kalian pernah mencoba guys. Walaupun mungkin ya beberapa dari kita itu nggak beruntung guys, nggak bisa mencoba gitu, dan kita diberikan kesempatan ataupun ya itu kesempatan untuk bisa mencoba guys. Jadi jangan disia-siakan. Gua ini ada device, ada seperti HP ya, seperti ini walaupun murah, jangan kalian sangka ini gak butuh perjuangan guys. Belinya butuh perjuangan juga, butuh uang juga guys. Walaupun murah, ini lumayan kan untuk buat video gitu. Jadi properti-properti ini udah ada dan juga gua manfaatin aja guys. Guys tinggal seperti gimbal ini kalau sekarang di marketplace berapa ya, 1.200.000 guys harganya. Udah mahal kan. Gua bukan untuk invest dijual lagi ya, tapi untuk menyalurkan ini hobi gua guys. Jadi kalian tuh nggak pusing seharian. Kalau ada hobi guys, bisa tersalurkan lah. Minimal kalian itu bergerak guys, jadi nggak pusing gitu. Bagi kalian juga karyawan ataupun pekerja-pekerja yang notabene pulangnya sore ataupun nggak sempet buat menyalurkan hobi, jangan takut guys. Hari Minggu itu ada loh waktu kalian untuk menyalurkan hobi. Jadi kalian itu bisa menyalurkan hobi kalian guys. Seperti itulah. Ya sedikit cerita kan, gua waktu itu sampai hari Minggu juga masih ngelayanin orang guys. Gua jadi hari Minggu waktu gua pertama-tama buka itu masih ngelayanin orang. Hari Minggu masih ikut bantu lah, ikut fotokopi ataupun ngikut print ataupun banyak lah, cetak undangan lah hari Minggu. Jadi juga lumayan sibuk, tapi gua sempetin waktu untuk jogging pagi-pagi guys. Itu merupakan suatu hobi gua juga. Jadi sibuk-sibuknya gua sempetin untuk jogging guys waktu hari Minggu itu. Jadi orang lain itu gak bisa melarang gua untuk melakukan suatu hal guys. Misal kalian itu pengen ya, kalian itu pengen selagi itu positif. Jangan kalian pikir nanti gua ngomong gini kalian bilang si Barli ini ngajarin gak bener misalnya. Enggak lah, selagi itu positif guys. Misal kalian pengen naik sepeda ya kalian harus wujudin itu guys, harus naik gitu sepeda, mau gimana pun caranya. Selagi itu halal harus kalian kerjakan guys. Jadi kalian itu nggak penasaran lagi, dan juga hidup kalian itu tidak penuh penyesalan guys. Kayak gua ya, misal contoh waktu gua ikut CPNS waktu itu kan, gua sakit. Terus waktu yang 2019 itu gua nggak ikut CPNS, tapi ada hikmahnya waktu ayah gua meninggal juga bisa datang kan ke pemakamannya guys. Jadi segala sesuatu itu udah ada yang ngatur kan, walaupun kita itu berusaha guys. Jadi gitu, bagus sebenarnya pengalaman-pengalaman yang seperti itu untuk dibawa ke bekal kalian guys. Jadi hidup itu beramal juga. hidup berakal mati beriman guys. Jadi ketika hidup kita itu berakal, kita otomatis juga bisa beramal guys. Contoh ya, misalnya kalian berakal, kalian punya akal, kalian bisa kerja, kalian pinter. Nah di situ kalian juga bisa beramal. Misalnya kalian jadi penyumbang guys di suatu instansi musola, misalnya
instansi kalian pengen bikin musola, nah kalian di situ bisa turut andil kan untuk menyumbangkan sebagian harta kalian guys, sebagian harta kalian untuk membangun musola tersebut. Nah itu juga termasuk kan, jadi kalian itu menggunakan kepintaran kalian, kalian dapat gaji, terus kalian itu bisa beramal jadinya, walaupun bukan di luar ya, bukan beramal misalnya contoh ngasih orang sedekah, bukan guys, itu amal tuh banyak sebenarnya. Jadi kalian bisa ke masjid, membangun masjid, misalnya instansi kalian pengen bangun masjid, kalian sumbang guys, nah seperti itu. Jadi akal dipakai dan juga menjadi amal guys. Ini juga menjadi, gua ini sedikit cerita ya, bukan sombong, bukannya ria, disclaimer. Waktu gua buka itu pertama-tama ada orang yang misalnya nggak punya uang, ya gua let's goin aja, ya udah ambil aja gitu. Selagi kalian butuh ya silahkan gitu, jangan sampai tapi nipu guys, itu nggak bagus guys nipu. Selagi mereka butuh, selagi mereka oke, untuk ya pokoknya urgent lah, kebutuhan urgent, ya gua oke-oke aja sih, free waktu itu gua kasih guys. Jadi beramal juga, bukannya sekedar usaha doang guys. Jadi kita nggak punya amal kan. Ya itu jadi guys. Kepanjangan curhat nih jadi gua. Tadinya gua cuman mau liatin ini guys, cuman liatin sedikit ekor gua guys, walaupun nggak kelihatan ya kalau dari jauh. Pengennya ngedeketin ke situ nanti, jadi gua ada meja kecil, terus bisa cerita ataupun bisa tunjukin dekor ini ke kalian. Tapi berhubung waktu gua balik-balik lagi ya ke waktu ini, gua belum sempat beli makan ini, belum sempat belanja. Tapi gua sempetin buat video guys, itu merupakan komitmen guys namanya. Walaupun gitu waktu gua terbatas, tapi gua masih sempetin ya. Ya next time lah guys, bakal diatur lagi ya. Nah next time-nya ini, ngomong-ngomong next time, sebenarnya gua pengen ajak kalian itu keliling-keliling kebun raya, pengen sebenarnya. Tapi gua lihat banyak ya udah udah berhamburan ya video-video orang di kebun raya guys. Tapi mungkin kita ke Taman Kencana aja deh ya, ke Taman Kencana aja, kita seru-seruan di sana, kita lihat bagaimana kondisi di sana guys. Gimana menurut kalian? Ke Taman Kencana aja, terus sedikit lihat kondisi Sempur yang baru guys. Dan kemarin itu sempat direvitalisasi, direnovasi, dan sekarang udah selesai kayaknya, udah tahap 90% gua lihat kemarin. Kemungkinan pengen beli otak-otak juga, kita review di sana guys. Otak-otak Palembang yang enak, 4 ribuan cuman guys, mantap. Jadi ke sana, terus ke Taman Kencana guys, rencana hari Minggu aja ya. Oke. Yo, sorry banget guys, tadi itu sedikit kepotong ya videonya, karena gua ada sedikit interupsi guys dari luar. Jadi tadi itu sedikit interupsi, gua mau makan dulu, disuruh makan sama beli soto ya, beli soto. Terus baru selesai gua sholat dan gua lanjutin lagi videonya guys. Jadi seperti itulah. Nah ngomong-ngomong tadi, udah sedikit ngejelasin panjang lebar bacot tentang sedikit cerita gua, usaha gua gimana, terus gimana tentang karir, usaha, sama ya mayoritas yang gua ceritain itu tentang kiat-kiat usaha lah, usaha. Terus jangan, pada intinya usaha, dalam ruang lingkup usaha, terus kalian itu memiliki sifat pantang menyerah guys. Jangan sampai kalian itu dengerin orang terus terlalu dibawa baper lah, terlalu bawa hati, terus kalian sampai kepikiran dan kalian juga jadi nggak lanjut mengejar apa yang kalian tuju guys. Nah seperti itu. Jadi kemungkinan secara garis besarnya seperti itu ya. Dan juga gua hari Minggu nanti jangan lupa kita bakal ada video ya, kegiatan kita ke Taman Kencana guys.
Jadi di Taman Kencana ini gua itu biasanya jogging sebelumnya. Jogging dulu di Sempur, jogging terus baru ke Taman Kencana, guys. Setelah di Sempur itu gua biasanya baru ke Taman Kencana dan bawa otak-otak, guys, bawa otak-otak. Otak-otak ya, kalau Palembang otak-otak namanya, guys. Ke bawah-bawah logat terus. Kalau di sini bahasa Indonesia ya ibaratnya tuh namanya otak-otak. Nah, itu menggunakan kuah sambelnya kuah kacang ya kalau nggak salah. Jadi gua kurang suka, guys, sambelnya. Ada kacang-kacangnya gitu. Jadi sedikit mengurangi tekstur dari ikan tenggirinya. Jadi gua kurang suka ya. Jadi nggak pakai, biasanya dikit aja, cuman sama gak enak di perut juga kan. Jadi gitu, guys. Oke, kalau kalian suka video gua dan juga pengalaman atau pencerita hidup gua, maka gua akan lanjutin sesi yang kayak monolog ini, guys. Gua itu sambil cerita ke kalian sambil prepare juga untuk besok gua ke Taman Kencana ya, untuk hari Minggu aja lah. Jangan besok, besok masih buka, guys, kalau gua buka toko. Jadi hari Minggu aja gua baru ke Taman Kencana, terus ya gitulah pokoknya. Memulai aktivitas, memulai kegiatan dengan jogging ya, dengan jalan santai dulu terlebih dahulu, guys. Kalau sesi-sesi obrolan kayak gini kalian suka nggak menurut kalian? Banyak di kalangan kita anak muda itu seneng, guys, didengerin sebenarnya. Curhatan mereka seneng, apa yang mereka butuhkan itu cuman didengarkan saja sebenarnya. Nggak perlu advice ataupun nasihat dari kalian, itu cuma butuh didengarkan, guys. Kebanyakan dari mereka ya. Contohnya teman gua nih. sorry, agak serak, nggak bawa minum lagi. Disuruh atau ditinggal nikah ya misalnya. Misal ini, guys, misal aja ditinggal nikah. Nah, mereka pengen cerita ke kita gitu, kemana pengalaman hidup mereka gitu, ditinggal nikah. Terus ada masalah dengan keluarga misalkan, nggak boleh milih orang di luar kota atau pulau mereka kan, sesuai suku misalnya. Nggak tahu gua masih ada nggak sekarang yang kayak gitu, memilih pasangan harus sesuai suku, nggak tahu juga ya. Gua nggak terlalu ngikutin yang kayak kayak gituan, masalah percintaan dan lain-lain itu gua skip, next time maybe. Kalau masalah bisnis, masalah ibadah ataupun masalah kerjaan dan juga masalah traveling, mungkin gua sedikit bisa ya kasih nasihat ataupun ya jangan sedikit lah, kalau baiknya gimana. Kalau kalian curhat ya gua dengerin aja, pokoknya pengennya gimana gitu sebenarnya. Pengennya cuma didengar sebenarnya kan. Kebanyakan mereka gitu sih. Ya, begitulah, guys. Sebenarnya nggak jelas nih ngomongin apa ya gua tadi. Pokoknya intinya gua itu pengen nunjukin ke kalian dekor usaha gua ngedekor ini, ngedekor apa? Lampu ini, dan juga penataan setup gua ya, meja gua, terus mic gua di mana, terus meja gua ini kan udah gua bersihin, gua tunjukin ke kalian tadi gimana kalau lampu ini dipakai. Ada beberapa mode aja yang gua tunjukin tadi kan. Terus ketika malam mungkin terasa lebih bagus ya untuk menggunakan lampu ini, guys. Ya, seperti itulah. Jadi kalau kalian suka dengan video gua yang kayak gini, sedikit monolog terus cerita-cerita ke kalian, kalau kalian suka, kalian boleh komen di bawah ya. Kalau kalian suka, kalian boleh komen di bawah gimana tanggapan kalian tentang video gua yang gua buat ini. Kalau kalian suka, kalau nggak suka ya gua nggak bakal buat lagi yang kayak kayak gini, guys. So inilah dia video dari gua. Sekian ya, sekian dulu video dari gua. Mohon maaf kalau kalian ada yang tersinggung dari cerita-cerita gua tadi. Gua nggak ada maksud niat apa-apa, cuman pengen berbagi pengalaman dan juga
berbagi sharing cerita lah, cerita-cerita aja. Oke, see you di next video guys. Bye bye.